Kuasa Tuhan gak ada lawannya. Kalau Allah sudah murka, tidak nunggu diberitahu, langsung datang air bah. Kapal kita akan terombang-ambing, semoga selamat semua penumpang. Karena kalau Eyang lihat itu, wow, mengerikan ya. Tetapi itu terombang-ambing dan banyak sekali orang berteriak-teriak. Megatrust itu kita bilang kayak semacam bentuk kiamat juga. Kalau untuk bencana biasanya rata-rata yang untuk 2 bulan 3 bulan ini harus kita waspada itu adalah gempa. Kalau saya lihat memang ada itu sekitar cewek umur 30-an ke atas lah, nggak sampai 40 itu akan meninggal mendadak. Hati-hati, memasuki bulan Juni bakal ada banyak bencana yang berskala besar dan mematikan. Kondisi alam yang sedang tidak stabil masih akan mengalirkan banyak bencana yang bahkan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Banjir juga bakal menyasar tempat-tempat yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh banjir. Kemarau yang masih sering diisi oleh hujan deras juga membuat suasana semakin tidak kondusif. Kondisi itu juga memicu munculnya banyak virus yang menakutkan. Lalu, benarkah perekonomian nasional juga akan semakin ambruk? Lantas, apa yang bisa dilakukan agar terhindar dari amukan bencana? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mengejutkan. Bulan Juni datang dengan segala mara bahaya yang kekuatannya semakin dahsyat. Bencana demi bencana silih berganti dengan tingkat kekejiannya yang semakin menakutkan. Paranormal senior Eyang Ratih melihat banyak yang harus diwaspadai saat memasuki bulan Juni, karena bencana yang terjadi bisa lebih mengerikan dari bulan-bulan sebelumnya. Meskipun tidak ingin mendahului kehendak Tuhan, tapi Eyang Ratih berpesan untuk tidak gegabah dalam melangkah. Karena tempat-tempat yang biasanya aman dari bencana bisa menjadi sasaran utama bencana. Ya, kita sebetulnya yang begini ini kita nggak boleh mendahului kerso ya. Nggak boleh mendahului kehendak Allah. Tetapi gambaran-gambaran itu bencana terus masih ada. Ya, silih berganti. Bahkan Tegal yang nggak pernah banjir, tahu-tahu banjir. Bencana dengan daya remuk yang semakin parah bisa bertambah menyedihkan karena banyak korban yang berjatuhan. Tapi yang lebih menyedihkan lagi, di tengah gempuran banyak bencana alam, bakal bermunculan virus-virus penyakit mematikan. Wabah penyakit yang sekelas COVID-19 pun bisa muncul lagi sehingga kita semua bagai tak henti-hentinya teraniaya. Dan sekarang ini memang kita ini sudah teraniaya. Ya, teraniayanya kenapa? Semua penyakit masuk. Yang habis COVID apalagi, mau apa lagi? Aduh, pening kalau ngurusin itu. Orang mulai pakai masker lagi. Sedangkan bencana di mana-mana masih ada. Inilah di cover ya, kasihan. Mereka itu betul-betul yang sudah tidak mempunyai apa-apa, galakkan. Biar bantuan-bantuan tepat sasaran. Seandainya Eyang Ratih kakinya tidak naik kursi roda, mau Eyang ke sana. Mulai pertengahan tahun 2026 ini, bencana juga bisa dipicu oleh fenomena-fenomena alam yang selama ini tidak pernah muncul.
Salah satu yang perlu diwaspadai adalah terdeteksinya banyak patahan atau lempeng yang bisa memicu gempa sangat besar. Jadi sekarang ini Indonesia kan banyak sekali ya patahan-patahan ya. Pulau-pulau patahan ini yang cenderung gempa. Kadang tahu-tahu jalan bengkak. Oh, itu dalam banget. Dan kita mau apa? Kuasa Tuhan gak ada lawannya. Kalau Allah sudah murka, tidak nunggu diberitahu. Langsung datang air bah. Langsung datang ombak yang segitu tinggi. Jadi hati-hati. Tidak hanya bencana alam yang semakin menakutkan, kecelakaan-kecelakaan maut juga bakal mewarnai pertengahan tahun ini. Walaupun enggan merinci lebih detail, tapi Eyang Ratih melihat akan ada kecelakaan laut yang memakan banyak korban jiwa. Sebagai spiritualis yang sudah sangat berpengalaman, Eyang hanya menyebut kecelakaan itu sangat mengerikan. Kapal kita akan terombang-ambing, semoga selamat semua penumpang. Karena kalau Eyang lihat itu, wow, mengerikan ya. Tapi di mana itu Eyang belum bisa mencetuskan. Tetapi itu terombang-ambing dan banyak sekali orang berteriak-teriak. Di tengah semua bencana dan segala yang menakutkan, Eyang Ratih hanya menitipkan pesan untuk selalu ingat pada Tuhan. Saat ini yang bisa memberi pertolongan hanya kedekatan kita pada Yang Maha Kuasa. Sebab dengan begitu, selalu ada harapan untuk memohon perlindungan dari semua bencana yang mengancam. Makanya kita itu banyak yang eling lan waspada ya. Kita yang ingat sama Tuhan. Meditasi itu nggak usah lama. 5 menit aja asal fokus. Ya Allah, ampuni aku. Ini adalah mata batin kita ketiga, mata ketiga. Kita salurkan ke sini. Sampai kita mendapatkan sinar. Nah, kalau sinar itu sudah ada, kita tangkap, kita alirkan kembali ke dalam tubuh kita. Biar kita itu menjadi kinclong di antara yang lain. Nur cahaya ya itu cahaya ning Allah. Tapi mengapa di pertengahan tahun ini kita harus mempersiapkan diri? Mungkinkah akan ada gempa besar sekelas gempa Megatrust? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Melewati bulan Juni, masyarakat di Pulau Jawa dipesankan untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa memperburuk keadaan. Sebab saat ini Jawa sedang dibersihkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Masalahnya, fase pembersihan itu harus melewati banyak bencana sebagai upaya menyaring mereka yang tidak baik. Jadi jangan kehilangan kewaspadaan. Menurut Cesan yang dikenal sebagai seorang indigo, Pulau Jawa memang menjadi pusat bencana-bencana besar. Sebuah portal gaib yang terbesar ada di Pulau Jawa, makanya bisa menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Kalau untuk bencana kita bilang untuk di Pulau Jawa pasti dapet itu. Cuma kalau untuk bulan-bulan ini sih masih aman lah. Karena kalau untuk Pulau Jawa itu kayak semacam kayak pintu itu. Jadi ya kita bilang untuk halu lalangnya antara gaib sama dunia. Nah itu takutnya dari situ ada pergesekan. Nah kita takutnya ya di situ lah Pulau Jawa kita yang akan terganggu dalam bencana ini. Rangkaian bencana demi bencana membuat kehidupan di bumi bagai mendekati titik akhir atau oleh para agamawan disebut sebagai kiamat. Tanda-tandanya semakin terlihat, terutama munculnya bencana-bencana dengan kekuatan yang sangat besar.
Salah satu cara terbaik menghindari bencana besar yang mendekati kiamat adalah memperbaiki diri, termasuk memperbaiki kerusakan alam yang semakin parah. Pasti, kalau saya lihat hitungannya untuk bumi pasti akan meluapkan emosi. Ya mungkin kata-kata orang kan kita bilang kiamat. Ya, tapi kan nggak bisa diprediksiin kiamat itu kapan. Ya mudah-mudahan sih jangan sampai. Tapi kalau misalkan dari sekarang kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki hitungannya hutan-hutannya kita, terus juga memperbaiki tingkah laku kita, ya itu pasti aman lah sampai ke anak cucu kita. Walaupun kiamat seperti yang disebut dalam banyak agama masih menjadi misteri, tapi tanda-tandanya sudah bermunculan. Alam memang sedang tidak ramah, sehingga mengirimkan semua bencana yang bahkan selama ini mustahil terjadi. Tapi mungkinkah tahun ini akan terjadi gempa besar yang disebut gempa megatrust? Bagaimana dengan tsunami? Jadi untuk megatrust untuk tahun ini masih aman. Ya memang kalau untuk tsunami itu kemarin itu kan tanda ya, kita bilang ya tanda bahwa ini hukuman loh dari atas itu. Cuma untuk efeknya sih nggak terlalu besar ya, merebet kemana-mana. Itu sebenarnya kita bilang kayak pertanda kecil. Kalau untuk bencana biasanya rata-rata yang untuk 2 bulan 3 bulan ini harus kita waspada itu adalah gempa. Yang harus kita agak waspada. Nah, kita takutnya ini gempanya ini cukup lumayan besar. Nah, kita takutnya kalau misalkan ya bangunan-bangunan yang mungkin yang sudah tidak kokoh itu takutnya bisa roboh. Jika benar terjadi gempa megatrust, itulah pertanda datangnya kiamat yang paling nyata. Untungnya Chesan masih belum melihat ada tanda-tanda datangnya megatrust di tahun ini, sehingga kemungkinan terjadinya kiamat juga bisa dihindari. Tapi memang kemurkaan alam masih akan terus terjadi. Tidak dengan gempa megatrust, tapi gempa-gempa yang tetap membahayakan keselamatan manusia. Megatrust itu kita bilang kayak semacam bentuk kiamat juga. Itu. Jadi mungkin kita bilang kemurkaan yang di atas ya, kita bilang ya hitungannya. Karena manusia-manusia itu sudah lupa diri kebanyakan. Nah, makanya dikasihlah cobaan untuk manusia-manusia di dunia ini biar bisa sadar kembali lagi lah. Tuh, apa yang dia perbuat selama ini itu salah semua. Ada kan, nggak usah dari sekarang, dari kemarin-kemarin juga tahun-tahun kemarin kan ada kayak semacam tsunami. Sebenarnya itu kan kita bilang tanda lah, ya kan, gunung berapi yang sudah tidak lama produksi tiba-tiba aktif kembali lagi. Nah sebenarnya itu kan tanda-tanda juga. Itu makanya kan harus perlu kesadaran diri kita sendiri. Bencana alam belum akan mereda, malah datang dengan intensitas yang lebih besar. Lalu bagaimana dengan kecelakaan-kecelakaan maut? Mungkinkah akan terjadi lagi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selain bencana alam, kecelakaan transportasi juga masih akan terjadi. Dari transportasi laut dan udara, memang tidak ada kejadian yang terlalu menonjol. Jikapun ada insiden, hanya kecelakaan ringan yang tidak membahayakan. Tapi berbeda dengan jalan raya, yang hingga saat ini masih tetap menjadi tempat yang tidak aman untuk berkendara. Chesan kemudian menitipkan pesan untuk selalu berkendara dengan sangat hati-hati. Jika lelah, harus segera istirahat untuk menghindari maut datang. Nah di situnya kurang istirahat, nah itu biasanya kita takutkan terjadi kecelakaan. Kalau udara saya lihat sih enggak sih, cuma ya tergelincir aja lah, tapi hitungannya tidak memakan korban lah. Kalau untuk laut saya lihat kalau untuk kapal besar sih enggak. Ya paling biasanya rata-rata kapal yang muatannya agak sedang ya, itu bilangnya kapal apa ya hitungannya. Nah itu biasanya overload. Itu biasa rata-rata setiap tahun pasti ada. Itu akan lumayan mengenakan hitungannya
memangsa itu manusia, kita yang mungkin ya penumpang di sana lah, tapi tidak seluruhnya, separohnya lah untuk tenggelam ke dalam. Kecelakaan transportasi, bencana alam, dan segala yang menakutkan masih akan terus terjadi. Tapi yang lebih parah lagi, semua yang serba membahayakan itu makin lengkap dengan datangnya krisis. Kondisi ekonomi bakal lebih sulit. Harga-harga kebutuhan pokok akan terus melambung bersama runtuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Saat ini, rakyat sudah mulai teriak akibat kesulitan ekonomi, sehingga bisa membahayakan jika tidak segera dicarikan solusi. Kalau untuk kejadian sih sebenarnya kalau saya lihat ya mungkin ekonomi ya, kita bilang ya, pasaran-pasaran kita punya usaha juga hitungannya banyak yang teriak. Itu mungkin dari kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita, ya mungkin dari makanan lah ya, keperluan kita itu yang banyak yang menjerit lah. Itu kenaikannya yang secara nggak wajar. Sementara itu, dari panggung hiburan, berita-berita mengejutkan juga masih akan terus terjadi. Setelah melewati awal bulan 6 ini, bakal meledak kabar runtuhnya rumah tangga pasangan yang selama ini terlihat baik-baik saja. Artis yang sering disebut sebagai pasangan serasi itu ternyata menyembunyikan rahasia rumah tangga yang tak terduga hingga perceraian pun terjadi. Selain perceraian, artis yang berpulang juga akan memberi kejutan. Karena ada sosok muda yang selama ini tidak terdengar sakit, tiba-tiba meninggal dunia. Kalau saya lihat memang ada, itu sekitar cewek umur 30-an ke atas lah, nggak sampai 40. Itu akan meninggal mendadak. Untuk meninggal mendadaknya itu agak misteri ya hitungannya ya. Itu bukan dari penyakit. Ya, itu cukup heboh entah di dunia entertain karena cukup lumayan untuk populernya dia. Kalau untuk meninggalnya, kalau saya lihat sih bukan dari sakit, bukannya dari meninggal, jadi salah jalan lah kalau saya lihat itu. Ya mungkin ya saya bisa diandai kata dengan overdosis. Ada sih, kalau saya lihat sih hitungannya memang ada artis cewek ya yang tiba-tibanya adem-adem ayam dalam rumah tangga, tiba-tiba ngebom dalam hal tiba-tiba cerai. Kalau untuk politik memang saya lihat memang ada beberapa kita bilang yang tidak disangka-sangka, kita bilang terjebak dalam korupsinya dia. Di tengah gempuran bencana alam, kehidupan yang tidak mudah, teruslah berbuat baik meski keadaan sedang sulit. Setelah itu, jalani hari-hari yang kian berat dengan ikhlas. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berserah diri kepada Tuhan. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari semua yang membahayakan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.